Ano nga? Suka ako. Itong si... Talaga siyang totoo. Nakakaliwa na ng totoo. Kitang-kita ko. Bombardiro crocodilo, un fottuto alligatore volante che vola e bombarda i bambini. Halo para cublikers, kembali lagi dengan Cublik Film, channel abal-abal yang kalian tunggu-tunggu. Masih bersama Anomali Mimin yang cantik ini akan menemani jam santuy kalian dengan nyeritain film yang berbau-bau. Apaan tuh? Film yang akan Mimin ceritain kali ini berjudul Tampipi. Tampipi yang dimaksud bukan tampar pipi, melainkan film yang berfokuskan pada seorang wanita yang lagi ngejalanin LDR alias hubungan jarak jauh dengan suaminya yang berprofesi sebagai seorang pelaut. Karena LDR tersebut, wanita ini ditakdirkan bertemu dengan seorang guru meditasi cinta yang ngebantu dirinya untuk bisa terhubung dengan suaminya secara waduh. Wahai penonton Cublik Film yang budiman, Mas, Mbak, Bro, Sis, kakak, adik, izinkan kami untuk mengemis subscribe dan like biar Cublik Film makin barbar. Jangan lupa tinggalkan komentar dan hujatan kalian dengan bahasa daerah kalian masing-masing di bawah. Dan kami ucapkan selamat datang di Cublik Film. Bakoy! Bakoy? Bakoy! Di awal film udah disuguhin adegan penanaman benih yang bikin para cubliker semangat. Namun tak lama datanglah seorang wanita yang bernama Pia memanggil Makoy, pegawainya yang lagi bercocok tanam tadi, untuk memintanya mengambil daun. FBI, Pia tinggal bersama mertuanya, Nanang, yang merupakan pengrajin anyaman, dan setiap harinya Pia membantu mertuanya menjual anyaman tersebut yang dibuat alami oleh tangan sendiri. Ia pun menceritakan kejadian tadi siang yang ia lihat kepada suaminya, Francis, berprofesi sebagai pelaut yang saat ini bertugas di Kanada. Pia mengatakan bahwa setelah melihat Makoy dan pacarnya tadi bercocok tanam, membuatnya juga ingin merasakan hal yang serupa. Anjay, hanya melalui video call itulah kegiatan olahraga tangan cukup membuat suami istri itu menyalurkan hasratnya yang rutin mereka lakukan setiap malam. Namun pas lagi enak-enaknya, terdengar suara teriakan mertuanya itu yang ternyata terjatuh dari tangga. Untungnya lukanya gak terlalu serius. Hidup pas-pasan membuat mereka berdua mengeluh untuk lebih hemat biaya pengobatan. Nabanga kayo? Keesokan harinya, datanglah seorang wanita karir bernama Sandra yang datang untuk membeli anyamannya. Namun kehadirannya memiliki maksud lain. Sandra mengatakan bahwa ia bisa merasakan dan ngelihat kalau saat ini Pia menjadi wanita kesepian dan kehausan sentuhan pria semenjak LDR dengan suaminya. Karena LDRan itu membuat Pia mempunyai keinginan sesuatu yang tak bisa terungkapkan. Bermodalkan rayuan ala-ala Mbak-Mbak Sales sebagai seorang guru meditasi cinta ala-ala Mak Erot, ia menawarkan jasa untuk solusi membangkitkan gairah penggenjrotan tersebut. Ini, take mo. Pada malamnya, si Pia yang tanpa selai penutup kain di badannya udah bersiap untuk melakukan kegiatan rutinan malam bersama suaminya itu melalui video call.
Namun ternyata Francis beralasan sibuk dan hanya mengirimkan video cocol olahraga tangannya pada Pia buat bahan. Ya, you know lah. Si jajan Pia itu ngerasa muak karena hasrat untuk memenuhi kegiatan olahraga malamnya itu tak pernah terpenuhi secara batin. Ia pun langsung kepikiran kartu nama yang diberikan Sandra tadi siang. Dalam barcode tersebut terdapat video profil Sandra tanpa berbusana yang menjelaskan bahwa dirinya merupakan guru spiritual khusus untuk membantu seseorang yang menginginkan hasrat batinnya terpenuhi. Dengan syarat ia harus membawa sesuatu yang berkaitan dengan pengalaman iclik di masa lalu. Malam itu juga Pia mendatangi rumah Sandra dengan membawa barang berupa baju saat pertama kali dibelikan oleh suaminya itu. Sesampai di sana, Pia ngelihat seorang pasien pria yang lagi ahu keenakan. Tak lama pria itu selesai dengan ahu-ahunya dan kini giliran si Pia. Ia mulai menceritakan semua keluh kesah masalah kebutuhan batinnya. Lalu Sandra menyuruhnya untuk memakai baju yang dibawanya tersebut. Setelah itu Sandra menyuruhnya meminum sirup marjan rasa melon yang ajaibnya. Efek samping minuman tersebut, Pia mulai berkeringat dingin dan seperti orang berot. Sige, dalahan naman unang dahan-dahan kanyang hubaran. Dan tak lama, pikirannya telah masuk ke dalam halusinasi yang seperti nyata. Yang mana dalam halusinasi tersebut, ia melakukan iclik brutal bersama suaminya. Kamusta ka? Setelah beberapa menit berlalu, Pia pun memberikan ulasan bintang 5 pada jasanya Sandra yang telah berhasil membantu memberikan kebutuhan batinnya. Anjay. Sa pagbalik mo na lang. Pada malam selanjutnya, seperti biasa, Pia dan Francis hanya bisa melakukan olahraga malam melalui video call. Namun tak lama, dalam telepon tersebut terdengar suara wanita lain yang memanggil nama Francis. Francis? Seketika Francis langsung mematikan video call tersebut dan membuat Pia berasumsi dan curiga bahwa Francis telah berselingkuh di sana. Pia pun saat itu juga langsung mendatangi rumah Sandra dan menceritakan kesedihannya dengan membawa sebuah cambuk yang terbuat dari anyaman, yang dimana anyaman tersebut merupakan benda yang dulunya pernah Pia pakai untuk mencambuk manja kepada Francis. Ya, you know lah, iclik gaya cambuk itu seperti apa. Seperti biasa, Sandra memberikan sirup marjan rasa melonnya pada Pia. Dan Pia pun mulai hiya-hiya menuju halusinasi yang tak terbatas. Reaksi halu tersebut membuat Pia jadi kecanduan iclik brutal tanpa menghiraukan apapun. Karena menurutnya yang penting enak cuy. Semenjak saat itu, buset, hampir setiap malam Pia mendatangi rumah Sandra hanya demi bisa ngerasain halusinasi iclik brutal tersebut untuk memenuhi kebutuhan batinnya. Mulai dari membawa tali anyaman sampai membawa parfum begini. Buset. Miss kita, Pia. Naman sa barko. Kelas bago ako umalis, alin muna kita bago. Pikiran Pia makin liar cuy. Bahkan sempet-sempetnya lagi dimarahin mertuanya, tapi Pia malah fokus elas-elus tali kayak begini cuy. Mabait ka na naman. Manono.
Singkat cerita, di suatu pagi ada sebuah keributan kecil yang mana ada seorang perempuan yang lagi nyari alamat rumah Sandra dengan bertanya kepada mereka pakai nada emosi hingga membuat mertuanya itu pingsan karena sakitnya kambuh. Ternyata sebenarnya mertuanya itu udah tahu kalau si Pia sering keluar malam. Mertuanya itu berasumsi bahwa Pia telah berselingkuh dari anaknya. Kecurigaan tersebut membuatnya semakin menguatkan alasannya untuk tidak menyetujui pernikahannya dulu dengan Francis anaknya. Kung sino man ang Na wala pong nakaraang araw. Sedang Francis sendiri semakin sulit untuk dihubungi karena kesibukannya. Hal tersebut semakin membuat Pia yakin kalau Francis telah menyelingkuhinya. Hal tersebut terbukti karena ternyata malam itu yang ngangkat video call-nya seorang wanita cantik. Ia pun langsung mematikan video call tersebut tanpa sepatah kata apapun dan saat itu juga langsung mendatangi rumah Sandra. Sampai di sana, ia malah ketemu pria yang dulu sempat ia temui saat pertama kali di rumah Sandra yang mempunyai tujuan sama, yakni mencari sebuah kepuasan batin. Sembari menunggu kedatangan Sandra yang lagi ngambil stok sirup marjan, mereka berdua lalu saling menceritakan kesedihannya masing-masing. Si pria itu, Von, curhat bahwasannya kalau dia dan pacarnya gagal nikah karena si Von ini terlalu jujur. Jujur kalau dia sering datang ke rumah Sandra. Alasannya untuk belajar, biar waktu malam pertama nanti si Von bisa bikin pacarnya itu ngerasa keenakan. Alasan yang sangat bukan? Sedang Pia, ia curhat bahwa suaminya saat ini telah menyelingkuhinya. Kejadian pahit itu membuat Pia menangis hingga si Von memeluknya untuk menenangkannya. Hele, taulah apa yang terjadi selanjutnya. Ya betul, 100 buat kalian. I'm sorry Pia, Marito. Sesampai di rumah, ia mendapati bahwa mertuanya itu sudah tergeletak tak sadarkan diri hingga dia dinyatakan meninggoy. Sir Francis nandito na. Mendengar kabar duka tersebut, si Francis pulang ke rumah dengan membawa kejutan besar bahwa dirinya pulang dengan kaki buntung, guys. Francis menjelaskan bahwa dirinya selama ini mengalami kecelakaan kerja di sana. Ia tertindih gelondongan kayu yang ia susun hingga mengakibatkan kakinya harus diamputasi. Francis sendiri tak mempunyai keberanian untuk mengatakan yang sebenarnya pada Pia karena takut si Pia tak bisa menerimanya. Oleh sebab itu, Francis selalu beralasan ketika Pia menyuruhnya balik pulang. Ia juga klarifikasi bahwa wanita yang mengangkat video call-nya dulu adalah suster yang merawatnya. Paano kita bubuhayin? Setelah mendengar pernyataan tersebut, si Pia bukannya nemenin suaminya. Dia malah datang lagi ke rumahnya Sandra, cuy. Mau ngapain? Ya kayak biasanya lah, melakukan adegan yang bisa dikatakan gak waras itu. Saat itu ia membawa baju pengantinnya dulu buat halu dengan Francis saat pertama kali mereka menikah. Karena si Pia ini rindu dengan Francis yang dulu yang masih sempurna. Tapi ternyata cuy, si Pia ini ternyata bukan hanya halusinasi, tapi ia melakukan kegiatan olahraga malam itu dengan Von yang dimana tiba-tiba aja saat itu pacarnya Von datang membawa keributan dan ngelabrak mereka berdua yang lagi tengah asik seruput-seruputan, cuy. Sesamanya di rumah, si Francis telah menunggu kedatangan si Pia
Di malam itu, Francis ternyata telah mengetahui kalau Pia ini sering datang ke rumah Sandra. Dan gongnya lagi, ternyata dari awal Francis lah orang yang telah menyewa jasanya Sandra untuk menemui Pia. Dengan tujuan agar si Pia ini ngerasa bahagia dan kepuasan batinnya terpenuhi. Pernyataan tersebut karena kaki buntutnya itulah yang menjadi alasan kuat untuk menyewa jasanya Sandra. Tujuannya baik sih, cuman caranya salah cuy. Karena hal tersebut membuat Pia semakin marah dengannya. Karena menurutnya Francis begitu tega membiarkan tubuhnya Pia dijajah oleh pria lain. Sedangkan pikirannya Pia selalu memikirkannya. Putangin na, Fran! I'm sorry. Yeah. Di malam selanjutnya masih belum kapok guys. Si Pia mendatangi rumah Sandra, tapi ternyata ruangan itu udah kosong. Sandra memutuskan untuk pindah dan berhenti melakukan hal itu lagi karena sudah tersadar. Sedang si Pia ini ngotot agar Sandra memberikan sirup marjan itu lagi. Tapi ternyata adegan otot-ototan itu malah berujung jeruk minum jeruk cuy. Ya you know lah mereka berdua ngapain. Di akhir film, kini si Pia juga mulai sadar bahwa meskipun saat ini suaminya mengalami kebuntungan, bukan berarti si Pia dengan mudah menghapus semua kenangan dan cintanya begitu aja. Si Pia mencoba menerima keadaan dan menerima Francis yang buntung itu dengan apa adanya. Karena sejatinya kebuntungan itu tak dapat menghalangi ketulusan cinta mereka yang selama ini mereka bina. Anjay, kelas. Meskipun dengan segala keterbatasannya, si Francis ini mencoba untuk tetap menafkahi batin si Pia cuy. Ya you know lah caranya kayak mana. Macam kayak Agus Buntung gitu cuy. Dan film pun selesai. Dari film ini kita dapat mengambil hikmahnya bahwa LDR itu gak enak cuy. Dan ada banyak cara untuk membahagiakan pasangan. Namun jangan sampai salah langkah kayak gini ya guys. Yang tulus pasti akan bisa menerima kita apa adanya dalam keadaan apapun. Anjay, kelas. Oke guys, sekian untuk perfilman hari ini. Semoga terhibur dan jalan ceritanya dapat tersampaikan. Seperti biasa, link full film ada di kolom komentar. Salam Cublikers.